wabarakatuh. Kembali bersama saya Asep Aprijal dalam materi yang selanjutnya, yaitu tentang parenting. Kalau di bahasa Sunda kan parenting, penting. Sebenarnya ini dari bahasa Inggris, yaitu dari asal kata parent yang artinya orang tua. Maka dari itu, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan anak-anakku sekalian yang sekarang ada di rumah itu mengajak orang tua atau walinya dalam pembelajaran sekarang untuk bisa belajar bersama-sama, untuk bisa menonton apa yang hari ini akan saya sampaikan. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kalau belum silakan panggil dulu orang tuanya atau walinya, ya silakan untuk bisa mengikuti kegiatan MPLS di hari terakhir ini dalam sesi materi tentang parenting atau pengetahuan-pengetahuan tentang orang tua ke anaknya, anak ke orang tua, maupun orang tua dengan lingkungan sekitar ataupun dengan guru, dengan kami gitu. Baik, ini materi ini seru banget ya, jadi silahkan stay dan bisa mengikuti bersama. Baik, kita akan bahas dulu satu. Ini kalau sudah kumpul ya, silahkan dikumpul dulu atau di skip dulu kalau misalkan belum ada, di pause dulu kalau belum ada orang tua atau walinya. Saya ingin bertanya ke dua-duanya, ke orang tua atau ke anak yang sekarang sedang menyaksikan video saya. Pertama adalah kita harus kenalan dulu. Nama saya Asep Aprijal, saya wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dan kalau di sekolah, kurikulum itu disebut dapurnya sekolah. Bagaimana kurikulum itu mengolah. Terus selanjutnya kalau dimasakkan gitu ya, kurikulum ini chef. Jadi dia mengolah masakan cabe nasak kumaha, cengek nasak kumaha, terus mau bikin kue tiaw misalkan, terus bumbunya sebagaimana sehingga hasilnya itu akan bagus gitu. Nah ini adalah tugas dari kurikulum termasuk tentang parenting gitu. Maka yang menyampaikan adalah saya, dan ini semoga bisa disampaikan dan dapat dipahami. Tidak ada maksud sedikit pun untuk menggurui bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di rumah serta anak-anakku sekalian. Kalau mungkin untuk anak-anak memang ada niat untuk memberitahukan ini, tapi kalau untuk bapak ibu yang wali yang ada di rumah masing-masing, ini tidak ada niat menggurui, tapi kita sharing ilmu, kita sharing kebersamaan bersama-sama. Oke, baik. Yang pertama adalah saya ingin bertanya dulu tentang sekolah itu buat apa? Nah, pernah nggak sih kepikiran kalau kita sekarang sekolah itu untuk apa sih sebenarnya? Apakah pelajaran di sekolah itu akan berpengaruh nanti terhadap kelulusan siswa? Setelah siswa lulus nanti, itu apakah masih relevan dengan yang dengan pelajaran-pelajaran sekolah yang dulu gitu. Nah, selanjutnya adalah ketika apakah anak sekolah menjamin dia kaya atau menjamin anak tersebut sukses? Itu pertanyaan kedua. Sekolah itu buat apa? Yang kedua adalah apakah anak sekolah itu, kalau anak disekolahkan, apakah dia menjamin dia akan kaya raya mungkin, atau dia akan sukses suatu saat nanti? Itu akan terjawab selama pelatihan ini atau sesi pembelajaran ini. Yang ketiga adalah ketika anak sudah sekolah, tapi saya bingung, saya pusing
Bagaimana cara mendidik mereka dengan baik? Sementara anak saya sekarang sudah mulai sulit sekali untuk diatur. Gitu. Sulit sekali, dia sudah seperti punya dunia sendiri. Gitu. Apalagi sudah masuk ke fase remaja. Ya, anak-anak Bapak Ibu sekarang, anak-anakku sekalian yang ada di rumah sekarang sudah mungkin udah berumur 13 tahun ke atas. Yang ada yang 15 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang mungkin 14 tahun atau 17 tahun sekarang. Nah, kenapa di umur-umur sekarang itu bisa ada perubahan di dalam diri? Nanti kita akan bahas. Baik, selanjutnya itu adalah pertanyaan yang akan menjadi jawaban nanti di akhir. Ya, dalam sisi sekolah itu sendiri susah-susah gampang. Bapak Ibu mungkin sekarang merasakan ketika Bapak Ibu menitipkan anak-anak sebelum masa pandemi atau corona, menitipkan anak-anak ke kami atau ke guru-guru yang di luar sana, entah di SMP-nya, entah di SD-nya, itu serasa sekali kalau mereka tenang. Atau Bapak Ibu yang di rumah ini, wali yang di rumah itu tenang. Udah anak sekolah berangkat jam 8, pulang misalkan jam 2, selesai. Setelah itu saya nggak usah memberikan apa-apa lagi. Tetapi masuk pembelajaran daring, Bapak Ibu yang di rumah kerepotan luar biasa. Betul atau tidak? Kerepotan luar biasa. Kenapa? Karena Bapak Ibu belum terbiasa. Walaupun sebenarnya pendidikan itu yang pertama adalah dari orang tua terlebih dahulu. Gitu. Dari orang tua terlebih dahulu. Pendidikan awal selama anak masuk ke dunia itu Bapak Ibulah yang mendidik. Dan mungkin Bapak Ibu sudah mulai lelah, ya mungkin, ya, sehingga pada saat sudah terbiasa di sekolah, anak kembali ke rumah dengan sistem pembelajaran daring, Bapak Ibu kerepotan sendiri. Nah, bagaimana caranya? Itu ada tipsnya nanti. Oke. Nah, ini untuk Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, kita akan bahas dulu yang pertama adalah tentang sistem kerja otak. Gitu. Nah, otak itu terbagi dua. Oke, ada otak kiri, ada otak kanan. Oke. Nah, otak kiri itu lebih ke yang serius-serius. Ini saya nggak akan bahas panjang-panjang, nggak akan bahas lama-lama. Tapi ini inti-intinya saja. Yang serius, contoh otak kiri sebelah sini, itu dia sering sekali berpikir tentang matematika, tentang bahasa, tentang analisa, data. Pokoknya yang serius-serius ini ada di otak kiri. Ada anak yang dominan menggunakan otak kiri. Dia mah senang banget mikir gitu, senang banget saya matematika dan sebagainya. Itu ada anak yang suka seperti itu. Ada juga anak yang dominan menggunakan otak kanan. Otak kanan apa saja? Di sana ada musik, ada kinestetik atau pergerakan, ada emosi. Emosi itu di otak kanan. Terus ada lagi gambar, ada seni, ada warna dan sebagainya, itu di otak kanan. Nah, Allah memberikan kita dua ini. Ada otak kiri, otak kanan. Ada lagi otak tengah, otak depan, otak belakang, itu beda lagi. Ya, kita bahas yang dua ini saja. Nah, ini otak kanan ini ada anak yang dominan menggunakan otak kanan. Nggak suka banget sama yang namanya matematika, nggak suka banget sama yang namanya pelajaran yang mikir-mikir misalkan sejarah atau apa. Dia lebih senang pelajaran olahraga, dia lebih senang pelajaran kesenian, senang nongkrong, duduknya di belakang, herei dan sebagainya. Nah, ini karena apa? Karena ada dominan di otak kanan. Dia nggak dominan di otak kiri, seperti itu. Nah, kalau seperti itu gimana? Nah, kalau seperti itu artinya kita sebagai orang tua, kita sebagai guru di rumah, Bapak Ibu, kami di sekolah itu punya tanggung jawab untuk bisa melihat potensi otak mana yang sering digunakan oleh anak. Seperti itu. Oke, makanya
pertemuan ini penting ketika dan harus ditemani oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah sistem kerja otak ini. Otak ini salah satunya adalah punya saraf atau aliran-aliran listrik di dalamnya. Nah, aliran-aliran listrik ini dia sampai ke bawah. Jadi otak memerintahkan, baru tangan mengambil. Oh, saya pengen ngambil ini. Ya, otak kita memang menyuruh untuk itu. Jadi saraf, makanya orang yang terganggu sarafnya, mohon maaf, itu suka misalkan ya, mohon maaf, ininya terganggu misalkan tangannya. Karena memang sistem kerja otak atau saraf itu terganggu. Karena disebut penyakit saraf. Nah, ini kita melakukan misalkan megang sesuatu, ini ngambil, terus ngambil. Nah, ini otak kita. Otak kita juga terhubung ke telinga. Ya, semua sistem saraf sampai ke kaki, ke telinga, ke hati, dan ke jiwa. Gitu. Ke jiwa kita, ke badan kita, ini otak ini sangat berpengaruh. Pengaruhnya dari mana? Jadi sistem kerjanya contoh, kalau yang ke telinga nih, ini bahaya. Kalau misalkan Bapak Ibu sering atau melakukan hal ini di rumah ketika anak daring. Contoh, kamu mah susah banget disuruh ngerjain PR teh. Ada kata-kata susah di situ. Susah banget. Susah banget. Anak tuh sering dengar. Kamu mah susah banget sih diomongin. Kamu susah banget sih disuruh ngerjain PR. Kata-kata susah itu akan nempel di otaknya dan akan ditransfer ke seluruh badannya. Kita buktikan. Silahkan. Ketika Bapak Ibu atau menyuruh dengan kata-kata negatif seperti itu, maka hasilnya akan negatif. Dia akan sulit aja terus, dia akan susah saja terus untuk mengerjakan PR misalnya. Selanjutnya adalah contoh, anak-anak susah banget untuk sholat misalkan ya. Nah, ada kata-kata gini, kamu tuh susah banget sih disuruh sholat, kamu tuh susah banget, sulit banget untuk sholat. Kamu tuh banyak ya yang negatif seperti itu. Nah, kata-kata itu masuk ke telinga, diolah sama otak, dikirim lagi ke sini. Terus kata susah aja, kata sulit aja, maka dia akan tetap saja dia akan menjadi sulit dan susah. Gitu. Oke, jadi berpengaruh ya, hati-hati dalam penggunaan bahasa. Terus yang bagus seperti apa? Yang bagus adalah gunakan kata-kata positif atau ajakan. Contoh seperti ini, waktunya sholat asar misalkan, dan sholat asar, dek sholat dulu, selesai, cukup seperti itu. Ketika dia sudah mulai melihat kita, oh iya sholat, beda ajakannya dengan seperti ini. Kamu susah banget sih sholat, main HP terus, dia akan main HP terus. Percaya sama saya. Jadi sok simpen dulu handphonenya, sholat dulu. Itu yang benar. Simpan dulu handphonenya, sholat dulu. Dasar sekali, basic sekali hal tersebut. Jadi kita menginginkan sesuatu langsung, tidak usah kita merubah kata. Maka anak pun akan paham hal tersebut. Yang kedua adalah selalu diingat bahwa anak kita sekarang, anak Bapak Ibu sekarang hari ini, mereka bukan anak kecil lagi. Mereka sudah punya pemikiran yang lebih di dalamnya. Oke? Itu, mereka sudah punya pola pikir, mereka sudah mulai mau beranjak dewasa ketika beres remaja. Maka strike atau langsung saja untuk bisa mengkomandoi atau memerintah sesuatu. Pada dasarnya siapapun tidak mau diperintah, ada dasarnya. Tapi ada keimanan dalam diri anak karena beliau adalah orang tua kita yang harus kita hormati, yang harus kita junjung tinggi, maka anak nurut. Tetapi anak sulit sekali atau suka sekali kebingungan ketika memang diperintahkan dengan kata-kata negatif.
Oke. Selanjutnya adalah otak itu juga akan merespon penglihatan. Otak akan merespon penglihatan ketika orang tuanya nyuruh sholat, orang tuanya belum sholat. Nah itu orang tuanya nyuruh belajar, tapi orang tuanya sendiri belum belajar. Padahal belajar itu diwajibkan, menuntut ilmu itu diwajibkan dari mulai semenjak lahir sampai ke liang lahat. Itu perintah, ya, itu perintahnya. Maka dari itu para orang tua harus paham. Anak melihat kita sebagai cermin. Kamu pakai kerudung dong, kamu tuh gimana sih? Ai mama, kumaha? Gitu. Ai teteh gimana? Artinya, yuk kita kerjasama. Anak melihat kita sebagai cerminan diri mereka. Anak-anak merespon dengan otaknya, dengan matanya, itu ketika kita juga berbicara kasar terhadap orang, terhadap sesuatu, menggibah misalkan ya. Menggibah itu anak pasti ngegibah juga. Karena neuron otaknya itu ngalir di seluruh tubuh. Kalau mau lihat orang tuanya seperti apa, lihat saja anaknya dalam bertutur bahasa. Kalau anak bertutur bahasa baik, orang tuanya pasti baik. Orang tuanya pasti bertutur kata seperti itu. Karena lingkungan itu akan membentuk besar sekali. Gitu. Oke, lingkungan keluarga itu yang utama. Orang tuanya sering kayak gini, misal, mohon maaf, siapa hirup teh, masih ke orang. Tapi anak kita melihat, maka anak tersebut akan melakukan hal yang sama, di kemudian hari. Hati-hati dalam bertutur bahasa, hati-hati dalam bersikap. Karena anak adalah pencontek terbaik di dunia. Dia akan pertama kali mencontek siapa? Ibunya dan ayahnya. Seperti itu. Ya, semoga Bapak Ibu tidak melakukan hal tersebut. Insya Allah tidak ya. Oke, karena di rumah juga saya juga tidak. Kadang gitu ya. Kadang kita keceplosan ya. Subhanallah. Apalagi pada saat ribut sama orang tua, ribut sama istri misalkan ya, ribut sama suami. Kalau bisa tidak depan anak. Ya, mereka juga akan mencontoh nanti suatu saat. Subhanallah. Oke. Kalau dalam masa sekolah, anak itu sekarang udah masuk usia remaja. Usia remaja itu umur dari berapa? 13 sampai 18 tahun. Gitu. 13 sampai 18 tahun mereka usia remaja. Mereka serba ingin tahu, mereka serba ingin eksis. Ini gue, ini aku, saya masuk kelompok mana, saya, ini loh saya. Mereka butuh eksistensi. Maka ketika berkomunikasi dengan mereka, berikanlah kesempatan untuk bisa berbicara. Atau berikan kesempatan mereka untuk bisa menguapkan atau meluapkan pendapat. Menurut cek neng mah mending kieu mah. Sok atuh sok kumaha cek neng. Kan kalau dulu kita waktu anak masih kecil, cek ieu mah kieu dah salu teu kere ah. Ya. Itu juga kurang baik. Jadi kalau yang bagus mungkin seperti ini. Sok coba gimana menurut neng mah gini A B C D B misalkan. Terus dia sampaikan, oh ya oke, nuhun ya pendapatnya. Mamah ditampung, enak. Ada komunikasi dua arah di antara ayah dan anak, ibu dan anak, suami dan istri dan suami juga dengan lingkungan yang lain. Oke, dalam sisi sekolah ini menurut penelitian ya, hampir 80% anak kalau mereka sekolah dan harapan ke orang tuanya, ini dalam sisi sekolah saja, itu mereka ingin dimengerti masalah nilai. Jadi mereka nggak mau terbebani terhadap nilai, terutama beban dari orang tuanya. Contohnya adalah sering ya, semoga Bapak Ibu tidak melakukan ini. Ketika melakukan ini, semoga nanti bisa dirubah. Contohnya adalah tuh tingali atuh anak batur mah. Wah, gitu ya.
Itu mah di negara tetangga di sana ya, tuh tinggalin anak batur mah atuh cenah maneh teh meni kos eta tinggal gila kos si itu. Nah, anak itu paling ya Allah gue dibandingin gitulah kurang lebih. Tapi ini yang lagi nonton berdua ketika sudah kejadian nih seperti itu, saya harap tidak ribut ya. Ini kita bersama-sama saja ya. Saya harap saling paham. Ya mungkin belum dapat ilmunya atau belum nyampe ke tahap itu gitu ya. Atau yang kedua adalah dimengerti masalah nilai. Wah mak, ayeuna nilai teh ranking ke-15. Oke, nggak apa-apa. Kejar tahun depan ya. Gitu. Kejar 6 bulan ke depan. Kalau bisa itu jangan kalau bisa diarahkan oleh kita dengan motivasi positif. Gitu ya. Boleh bukan membandingkan, tapi merujuk. Dulu tuh kan gini, ada seseorang, nah misal Bapak Ibu menceritakan diri Bapak Ibu sendiri, itu boleh, silahkan. Dulu ge emak sarua juara ke-20 emak kayak gitu. Terus kumaha emak kejar, yang akhirnya sampai juara 1. Itu motivasi. Kasih dia motivasi, jangan patahkan semangatnya. Ranking 15 mungkin itu adalah perjuangan dia. Gimana kalau ranking 1 tapi hasil nyontek? Itu lebih berbahaya. Lebih baik ranking 15 tapi dia punya kejujuran yang luar biasa. Banggalah dengan kejujurannya, bukan karena nilainya. Seperti itu. Selanjutnya, kalau bisa Bapak Ibu jangan terlalu fokus ke akademis atau ke sekolah atau ke nilai anak. Pokoknya maneh kudu sekolah. Ajarkan juga yang lain. Misal Bapak Ibu punya bengkel di rumah, ajarkan mereka bongkar motor. Bapak Ibu punya warung di rumah, ajarkan mereka untuk berdagang. Karena mereka sebentar lagi akan masuk ke kehidupan yang nyata. Kami tidak bisa akomodir semua di sini di sekolah. Bapak Ibu akunting misalkan, Bapak Ibu pinter administrasi, Bapak Ibu pinter misalkan di rumah, ajarkan ke anak. Supaya apa? Supaya akan tercipta regenerasi baru di kehidupan Bapak Ibu semua. Ajarkan dengan hati, bukan dengan emosi. Ketika anak belum bisa, berarti belum nyampe ke tingkatannya. Ajarkan satu persatu. Karena kita melangkah dimulai dari 1 langkah. Jangan sampai harapan kita 10 langkah, anak baru bisa nyampe 1 langkah atau 2 langkah. Kita sudah judge, kita sudah vonis dia bahwa kamu tidak bisa. Padahal anak masih atau sedang melangkah. Seperti itu. Maka biarkan, ada 1 tahun ke depan anak ini sudah bisa ini. Bapak Ibu pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Arab, ajarkan. Pintar agama, ajarkan apalagi. Karena sepintar apapun anak, secerdas apapun anak, tetapi kalau agamanya tidak mumpuni atau agamanya tidak diajarkan, maka Bapak dan Ibu serta kami di sekolah gagal. Karena yang terpenting adalah akhlak. Di atas ilmu ada 1 tingkatan lagi yang paling penting, yaitu adalah akhlak. Orang yang berilmu banyak, orang yang cerdas banyak, tapi orang yang berakhlak, subhanallah, mereka akan diperlukan dimanapun. Akhlak itu apa? Ada jujur, itu akhlak. Sopan, itu akhlak. Ya, terus ada lagi punya malu, itu adalah akhlak. Mampu menutup diri dari auratnya, ya, enggak terbuka, itu adalah akhlak. Sopan dalam berbicara, itu adalah akhlak. Salah satunya. Jadi ajarkan juga yang lainnya. Biarkan untuk akademis, untuk urusan sekolah ke kami. Bapak Ibu di rumah ajarkan 1 hal yang lain. Saya pengen anak saya jadi pengusaha, maka ajarkan dia berdagang. Jangan paksakan memang ketika anak tidak mau, tapi contohkan. Rasulullah tidak pernah memaksakan agamanya, tapi mencontohkan
Sehingga satu dunia sekarang 1,4 miliar lebih. Karena apa? Karena sebuah contoh yang baik dari Rasulullah dulu. Nah sekarang kita juga tinggal mencontohkan, cara dagang, cara masak, cara ini, cara itu. Siapa tahu bukan dari sekolah mereka hidup, tetapi dari apa yang pernah kita ajarkan, apa kemampuan mereka. Mungkin saja dari masakan atau seblak yang Bapak Ibu dulu mungkin ajarkan, sehingga enaknya luar biasa. Dia bisa hidup, dia bisa berdagang di situ. Oke. Mulai hari ini rubah mindset bahwa sekolah pasti akan membuat berhasil. Tidak. Sekolah adalah tempat belajar. Sekolah adalah tempat di mana anak bisa bersosialisasi. Jangan pernah berpikir ijazah akan menghasilkan sesuatu. Tidak. Saya guru, saya menyampaikan ini. Tidak. Ijazah hanyalah selembar kertas. Yang terpenting adalah akhlak anak. Yang kedua, kemampuan anak. Dia bisa berusaha, dia bisa berkolaborasi di luaran sana, dia bisa menghasilkan sesuatu di luaran sana, bukan karena selembar kertas. Karena akhlaknya juga karena kemampuannya. Oke, terakhir ini nyambung ke yang tadi, yaitu adalah ada kecerdasan anak itu berbeda-beda. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir, aduh anak teh matematika ngan joblo gue. Nilai teh matematika ngan berem deui, remedial deui. Pernah berpikir seperti itu? Atau pernah berpikir, itu budak teh matematika na jore, tapi bahasa Inggris halus. Nah, terus itu budak teh olahraga ngan main badminton we. Kedeng-kedeng badminton, aya deui nu hiji deui. Kedeng-kedeng ieu budak ngan futsal we jeung futsal. Nilaina ka ditu ka dieu. Tapi dia di futsal jago. Kenapa sih bisa seperti itu? Ini Bapak dan Ibu jawabannya. Jadi ada 8 tipe kecerdasan ini menurut teori Maslow ya. Dan gaya belajar. Jadi yang pertama adalah visual. Jadi anak itu ada cerdas di masalah visual, mata. Apa? Jadi contoh, kalau anak punya kecerdasan ini, dia lebih mengandalkan matanya. Dia lebih seneng bahasa video, dia lebih seneng gambar-gambar, seneng ngagambar, seneng nonton, ya. Nah, bagaimana cara ibu menanggapi atau bapak ibu menanggapi hal tersebut? Oh anak teh ini mah jigana kecerdasannya ini, kecerdasan visual. Berarti cara belajarnya cari sesuatu yang mereka senangi itu. Misalkan resep nonton, kita download video-video yang kira-kira bermanfaat. Karena dia suka nonton nih lihat deh video ini bagus. Nah kayak gitu. Oh bener ya Pak, oh ini cara bikin ini ya Pak, ini cara bikin ini ya Ma, kayak gitu. Jadi lihat Bapak dan Ibu, jadi contohnya adalah dia seneng sekali warna-warna, dia seneng gambar-gambar. Kalau nonton video sampai kayak gini gitu. Nah itu berarti dia punya kecerdasan visual. Sekarang yang kedua adalah kecerdasan kinestetik. Apa itu? Jadi dia punya gerakan tidak cicing. Ini orang kinestetik. Gak bisa diem, gak bisa duduk lama. Itu orang yang kinestetik. Contohnya. Terus yang kedua, jailna luar biasa. Ini orang kinestetik. Orangna kalau di kelas nih ya, kalau saya ngelihat sering orang-orang kinestetik biasanya duduk di belakang. Karena dia ingin sekali punya kesempatan untuk ngejailin temennya yang lain. Nah, itu orang kinestetik. Ketika pelajaran matematika mainnya sare atau tunduh. Tapi pelajaran olahraga, bajunya aja udah dipakai di dalam. Dia senang sekali sama yang namanya olahraga. Dia senang sekali dengan kegiatan-kegiatan interaksi. Gitu ya. Terus biasanya orangnya mahir di olahraga, mahir di kegiatan-kegiatan. Kalau nyentuh itu kayak gini. Misalkan ada temennya datang. Damang, dia
dia sentuh. Nah ini orang kinestetik. Kalau ada anak ibu yang seperti itu, maka arahkan ke praktik, Bapak Ibu. Praktikan. Nih contohnya kita, ika diekeun, dia lebih senang kayak gitu. Anak seperti ini dikasih buku, ripuh. Dia paling gak suka baca. Gitu. Jadi makanya kasih praktik. Video-video praktik. Gitu. Atau lakukan barang na beli, bongkar motor, iya. Itu orang kinestetik. Oke. Selanjutnya adalah ada auditori atau musik, orang dengan kecerdasan di telinganya dia. Gitu. Suka bernyanyi, musik, senang belajar dengan musik malahan. Ya, mun keur belajar teh ngadengkeun musik, pakai headset. Nah, ini dia punya kecerdasan auditori. Dia paling seneng banget ngedengerin cerita. Jadi gaya belajar Bapak Ibu, kalau ada anak yang seperti itu, maka ceritain. Bahulanya mama gitu. Kumaha. Nah, gitu. Jadi orang dengan tipe kinestetik ini, auditori ini, dia seneng banget ngedengerin. Gitu. Oke. Terus kalau di kelas nih contohnya kayak gini. Ada anak ribut, anak kinestetik di belakang ribut. Terus dia bilang, berisik apa? Nah, dia pasti orang auditori. Karena apa? Dia paham betul, telinganya terganggu. Gitu. Ini kekuatan dia di telinga. Jadi Bapak Ibu bisa menceritakan sejarah, cerita dan sebagainya. Oke, dia senang banget nih. Terus ada kecerdasan logika atau matematis. Nah, kecerdasan logika itu, nah ini yang sering Bapak Ibu atau anak-anak semua bilang bahwa anak ini anak pintar. Pintar sih eta mah matematika. Nah, padahal dia hanya cerdas di matematika. Belum tentu dia di poli bagus. Belum tentu dia di badminton atau di futsal bagus. Semua orang punya kecerdasan masing-masing. Pas giliran matematika dia yang pintar. Wah, ngitungna udah di luar kepala. Sementara anak kinestetik di belakang kieu sare. Betul? Seperti itu kondisinya sekarang. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu, anak-anakku semua yang sekarang nonton belum paham. Kami atau saya nih cerdasnya di mana? Saya punya kecerdasan apa? Maka arahkan itu, jalurkeun eta. Jadikan sesuai dengan kecerdasannya. Oke. Selanjutnya adalah ada kecerdasan verbal, matematis ya, logika, dia punya pintar matematika, data, perhitungan. Terus ada juga kecerdasan linguistik atau verbal. Verbal ini nih, bibir ya. Kalau tadi logika, matematika, ini bibir, verbal atau linguistik bahasa. Anak tepinter itu, tepinter iya biasa wae, tapi ngomongnya jago, pidatona oke, debatnya bagus dan sebagainya. Dia punya kecerdasan verbal atau linguistik. Dia pinter banget ngomong, lobby, negosiasi dan sebagainya. Orang-orang politik yang sekarang ada di DPR itu punya kecerdasan apa Bapak Ibu? Itu punya kecerdasan verbal atau linguistik. Mereka senang banget menggunakan bibirnya untuk berdebat. Karena kecerdasannya di situ. Jadi uang jadi. Mereka rapat dibayar berapa per hari? Subhanallah ya. Kita nggak bahas ke sana. Lanjut. Yaitu adalah kecerdasan interpersonal atau sosial. Ada anak yang senangnya berkomunitas, grup. Nah, grup motor, grup Karang Taruna misalkan. Terus ronda aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Ada anak yang seperti itu. Biarkan Bu, dia punya kecerdasan interpersonal. Tapi kita kontrol daripada dia berkumpul dengan yang berbahaya. Contoh perkumpulan narkoba misalkan, seks bebas dan sebagainya. Nah, itu baru kita kontrol di situ. Tapi ketika memang ada perkumpulan bagus, misalkan Karang Taruna dia atau pengajian, misalkan dia di majelis taklim selalu kumpul, itu nggak masalah. Oke, lanjut. Itu namanya kecerdasan interpersonal atau sosial. Selanjutnya ada soliter atau intrapersonal. Nah, intrapersonal ini artinya dia kecerdasan diri sendiri. Dia nggak senang tuh ngumpul-ngumpul, dia nggak senang.
tapi dia cerdas untuk dirinya sendiri. Contohnya apa? Memotivasi diri sendiri, independen, senang menghabiskan waktu sendiri. Bapak Ibu sok nyarios kieu. Ih budak teh ngan di kamar we nya si eta mah kadang mah belajar, terus ngaji, beres sare. Dia punya kecerdasan interpersonal Bapak Ibu. Dia kalau diajak ngobrol, dia dari hati, Bu. Asli. Ya, dia dari hati. Karena dia tahu banget dirinya seperti apa. Dia kalau mau dia jadi konsultan. Gitu. Karena dia merasakan apapun yang dialami, ya, dia rasakan sendiri dulu. Terus dia nggak suka tuh main-main banyak-banyak gitu. Maka kerjakan beres, tapi pekerjaannya cepat beres. Ketika dia dikasih pekerjaan, dia akan kerjakan secara tulus. Selanjutnya adalah teliti dan telaten. Nah, telatennya itu silahkan manfaatkan. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah naturalis. Ada kecerdasan naturalis atau alam. Nah ini contohnya orang yang suka IPA, pelajaran-pelajaran biologi kayak gitu ya. Terus dia yang paling terlihat adalah dia suka banget yang berbau alam. Dia suka banget tanaman-tanaman, tumbuhan, dicabut, terus naik gunung gitu misalkan. Ya suka banget pemandangan-pemandangan di gunung kayak gitu. Nah ini anak punya kecerdasan naturalis. Dia senang banget ketika masuk ke alam gitu. Nah 8 kecerdasan. Nah ini yang terakhir belum beres. Naik gunung, terus dia bisa jadi polisi hutan, dia bisa jadi petani, dia bisa jadi petani sukses kan banyak ya di Indonesia. Dia punya ikan misalkan ke perikanan. Nah ini orang-orang yang punya kecerdasan naturalis atau alam. Nah dari 8 kecerdasan ini semoga Bapak Ibu bisa paham, dan anak-anakku sekalian yang sekarang ada itu semoga bisa paham juga bahwa potensi Anda semua, adik-adik semua itu di mana. Dan silakan bersinergi dengan orang tua, dengan kami. Pak, saya punya kecerdasan ini. Mohon dibimbing supaya suatu saat setelah beres sekolah kami bisa berjuang di kecerdasan kami. Kayak gitu. Oke, gimana? Ya, sudah mulai paham ya sekarang? Alhamdulillah. Nah, tipsnya terakhir ini untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tipsnya adalah ketika kita menjadi orang tua, maka jadilah anak yang baik. Jadilah seperti anak yang baik. Karena orang tua pun adalah anak dari orang tuanya. Orang tuanya pun adalah anak dari orang tuanya. Seperti itu. Maka ketika kita bisa melihat anak dengan baik, ingin anak seperti apa, kitanya dulu harus berubah. Kitanya dulu harus menjadi cerminan untuk mereka. Yang kedua, ketika kita menjadi anak, tidak ada kata lain adalah untuk membahagiakan orang tua. Orang tua adalah titipan, orang tua adalah inang kita. Orang tua tidak bisa disamakan dengan apapun, karena orang tua punya ridhonya Allah. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Artinya ketika orang tua tidak ridho terhadap sesuatu, maka Allah tidak akan pernah meridhoi. Orang terbaik di dunia ini yang sekarang masih ada dititipkan di kehidupan kita, itu adalah orang tua. Begitupun sebaliknya, anak yang dititipkan oleh Allah kepada kita sebagai orang tua, maka jaga dengan baik. Gunakan hati untuk belajar dengan mereka. Gunakan kasih sayang untuk belajar dengan mereka. Mereka adalah titipan yang akan selalu hadir di kehidupan kita. Mereka akan menemani kita suatu saat nanti ketika mereka sudah sukses. Mereka akan menemani kita suatu saat nanti ketika kita sedang tidak bisa apa-apa. Ketika sakit, anak yang nanti akan merawat kita dengan baik. Itu sebagai balas jasa dari apa yang mungkin kita lakukan sekarang. Dan sebagai anak, Bapak titip, hormati orang tuamu. Hormati sehormat-hormatnya. Ya,
Karena kalau udah urusan orang tua, maka tinggalkan apapun. Ketika kamu sedang main, ketika kamu sedang di mana, sahur mamah, wih pulang. Karena orang tua punya ridho dari Allah. Ketika orang tua tidak ridho, maka semuanya tidak akan berjalan lancar. Terima kasih Bapak, Ibu, juga anak-anakku sekalian yang sekarang menonton. Ya, tidak ada maksud menggurui, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terbaik buat Bapak Ibu semua, terbaik buat anak-anakku sekalian. Semoga ilmu ini, sharing ini bisa bermanfaat bagi semuanya, termasuk bagi saya. Terima kasih banyak, saya Asep Aprijal. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung konsultasi saja di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.